Halo saudara-saudari sebangsa dan setanah air, salam jumpa kembali di channel Monir Meyar. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Monir Meyar. Sebelum kita masuk pada konten pembahasan, terlebih dahulu saya sapa kepada teman-teman yang sudah sempatkan diri nonton video saya, like, comment, subscribe di channel YouTube saya Monir Meyar. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kita lanjut saja pada pembahasan konten. Konten kali ini adalah konten mengenai Pemilu Raya tahun 2020. Informasi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada bulan yang mulai start pada 30 September 2019 tahun kemarin, yaitu melakukan perencanaan program dan anggaran yang akan digunakan untuk pemilihan tahun 2020 ini. Itu yang pertama. Dan yang berikut adalah pada tahun 2020 ini pejabat daerah atau kepala daerah, baik itu gubernur, baik itu wali kota, baik itu bupati, yang punya masa jabatan berakhir tahun 2021 dan masa berakhirnya tahun 2021 akan berakhir pada tahun 2020 ini, akan berakhir pada tahun 2020 ini. Tetapi gaji atau tunjangan-tunjangan yang lain tetap jalan seperti biasa karena masa berakhirnya adalah 2021, maka pemilu raya dilaksanakan tahun 2020, maka gaji dengan tunjangan-tunjangan yang lain akan berlanjut saja seperti biasa sampai tahun 2021 dan selesai. Itu berlaku surat edaran yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum. Sistem pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020 merupakan yang keempat. Artinya bahwa ini keempat kali kita melakukan pemilihan atau pemilu raya dari Sabang sampai Merauke. Ini yang keempat kali kita lakukan pemilu raya. Adapun pelaksanaan pemungutan suara serentak yang akan dilaksanakan pada bulan Desember. Perkiraan tanggal dan waktu tidak menentu, tetapi informasi yang tersebar bahwa pemungutan suara atau pemilihan sekaligus pemungutan suara itu pada tanggal 9 Desember. Informasinya itu. Dan juga total daerah yang mengikuti pemilihan kepala daerah serentak, total daerah dari Sabang sampai Merauke, total daerah itu yang mengikuti pemilihan atau pemilu raya yaitu sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Itu artinya bahwa pemilihan atau pemilu raya tahun 2020 ini daerah-daerah yang ikut terlibat atau ikut melakukan pemilu raya serentak yaitu mencapai atau sebanyak 270 daerah
dengan rincian 9 provinsi dan 224 kabupaten serta 37 kota. Saya hanya membahas secara umum yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Negara Republik Indonesia, keterangan-keterangan yang disampaikan itu secara umumnya seperti begitu. Mengenai proses dari awal bulan September hingga Desember nanti pemilihan, September 2019 hingga Desember 2020, proses pemilihannya seperti bagaimana, teman-teman bisa mengupdate informasi itu juga melalui media dengan cara browsing internet. Kali ini saya membahas konten mengenai pemilu raya ini. Tidak semua daerah saya membahas, tetapi saya membahas untuk wilayah saat ini, wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Dua provinsi ini yang tergabung dan ikut terlibat dalam pemilihan kepala daerah, yaitu mencapai, untuk Provinsi Papua sendiri ada 10 kabupaten, yang melakukan pemilihan umum atau melakukan pemilu raya di Provinsi Papua tahun 2020. Untuk Provinsi Papua sendiri, mungkin teman-teman juga bisa tahu bahwa ada beberapa kabupaten tersebut yang dimaksud itu adalah Kabupaten Asmat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Kerong, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Merauke, Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Yalimo. Ini beberapa kabupaten atau 10 kabupaten yang saya sebutkannya adalah 10 kabupaten yang ada di Provinsi Papua yang ikut melakukan pemilu raya atau ikut melakukan pemilihan terhadap kepala daerah. Untuk Provinsi Papua Barat sendiri, untuk pemilihan umum atau pemilihan serentak pergantian kepala daerah, yaitu ada 9 kabupaten. Ada 9 kabupaten yang melakukan pemilihan umum atau mengikuti pemilihan serentak, pemilu raya serentak untuk Papua Barat. Yang dimaksud beberapa kabupaten yang ikut serta dalam pemilihan atau pemilu raya serentak ini adalah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Fakfak, dan Kabupaten Teluk Ondama. Itu 9 kabupaten yang ikut atau mengikuti pemilu raya tahun 2020 untuk pergantian kepala daerah. Dari awal saya sampaikan bahwa saya tidak membahas semua provinsi, tidak membahas semua kabupaten atau dinamika-dinamika politik yang terjadi di masing-masing kabupaten atau provinsi yang ada di Sabang sampai Merauke, tetapi saya membahas mengenai dinamika kondisi politik atau
memberikan informasi mengenai pemilu raya di Provinsi Papua dan Papua Barat. Jika dalam perhitungan ini atau dalam pembacaan nama kabupaten ini dari Provinsi Papua dan Papua Barat, atau yang tidak disebutkan namanya, mungkin teman-teman bisa komentar bagian bawah biar kita sama-sama tahu bahwa kabupaten ini juga ikut terlibat dalam melakukan pemilu raya atau melakukan pemilihan atau melakukan pemilihan pergantian kepala daerah. Kita akan mengulas lagi berikut adalah mengenai pemilu raya pemilu raya tahun 2020 ini yang dilakukan secara serentak ini untuk kedua provinsi Papua dan Papua Barat. Kita melihat kembali kepada kasus-kasus atau masalah-masalah yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Misalnya tahun 2019, terus ada beberapa kasus yang terjadi di kabupaten, di provinsi, bahkan di kota, yang gedung-gedung Bawaslu dibakar, terus gedung KPU juga dibakar. Kita belajar dari dinamika itu, kita coba untuk tahun 2020 ini, semoga dengan adanya pemilih yang cerdas menghasilkan pemimpin yang cerdas, biar ke depan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk Papua Barat dan Papua sangat rawan sekali untuk konflik politik atau konflik pemilu raya. Ya, sasaran pasti gedung-gedung pasti dibakar. Itu pasti. Tetapi kita harap untuk pemilu raya kali ini tahun 2020 ini menghasilkan pemimpin yang takut akan Tuhan dan sayang kepada rakyat. Dia tidak menjadikan rakyat sebagai atau dia tidak menjadikan rakyat atau mengadu dombakan rakyat untuk menjadi kacau, menjadi hancur, menjadi tempat untuk saling membunuh atau apa gitulah. Karena kita melihat kembali kepada politik-politik pemilu raya ini, masalah yang sudah terjadi lalu banyak terjadi. Kepala daerah ini tidak dapat, maka masanya turun bakar ini. Kepala daerah ini tidak dapat, maka masanya turun bakar ini. Gitu. Untuk itu ya kita lebih kepada pengertian. Ya, pengertian ini caranya seperti gimana? Kita akan mengikuti standar yang dikeluarkan oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum, dan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU itu sendiri beserta Bawaslu dan didampingi oleh TNI Polri atau keamanan. Sosialisasi yang dilakukan turun ke semua tempat atau semua kabupaten, distrik, kampung-kampung untuk sosialisasi mengenai pemilu raya yang sehat, adil, dan merata bagi semua rakyat Indonesia, rakyat Papua itu sendiri, dan untuk kemajuan bangsa, ini. Untuk itu kita saat ini lebih mengedepankan kekeluargaan, teman, sahabat, biar tidak ada kekacauan, tidak ada permusuhan di antara kita. Karena saat-saat polemik atau
situasi politik seperti kayak gini nih, media sosial itu menjadi sasaran untuk menjadi tempat caci makian, tempat untuk saling menjatuhkan. Sebenarnya hal-hal itu tidak boleh. Kita mesti harus support dan kita mengkritisi pemimpin mana yang cocok untuk membangun daerah ini untuk ke depan lebih baik. Karena dalam kata bijak biasa dibilang, jika Anda ingin untuk bermain politik, siap untuk Anda masuk dalam tong sampah. Artinya bahwa jika Anda mau bergabung dalam dunia politik, ya ujung-ujungnya ya kalah akan dikucilkan, menang akan dimenangkan, kejayaan akan dinaikkan. Tetapi itu sebenarnya tidak boleh. Kesimpulan yang mesti kita ambil dari hal-hal yang tadi kita bahas adalah kita minta rekomendasi kepada KPU, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beserta Bawaslu beserta pihak-pihak yang terkait atau Mendagri melakukan sosialisasi yang benar-benar matang, benar-benar baik, yang turun langsung ke tengah-tengah rakyat, tengah-tengah masyarakat, biar paham akan dinamika politik ini, supaya tidak ada korban, tidak ada kekacauan, tidak ada kehancuran, dan tidak ada hal-hal yang terjadi yang tidak kita inginkan di negara ini, tanah ini, terutama di tanah bangsa Papua ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pilih pemimpin berdasarkan hati nurani, berdasarkan program kerjanya, berdasarkan kinerjanya, pengabdiannya, dan jiwa sosialisnya kepada rakyat. Disitulah jiwa kepemimpinannya ada. Pilihlah pemimpinnya seperti begitu. Selain daripada itu, tidak usah pilih. Kembali kepada hati, oleh hati untuk hati. Sebab hati-hati menggunakan hati, karena hati akan menyakitkan hati. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video saya ke akun media sosial kalian.